itu Allah jadikan poros bumi. Itu terkait dengan sejarah awal pembangunan Ka'bah. Kalau kita dengar, kita sering mendengarkan para kiai, para asatid di kajian-kajian, oh, lebih tenang dan kita lupakan akan urusan dunia, Ustadz. Betul. Tapi itu Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu menjadi arena beribadah yang menjadi penggugur, yang menjadi apa namanya penggugur kewajiban kita rukun Islam yang kelima itu terjadi hanya setahun sekali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bakkata mubarakah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subuh jamaah Allah, Allah dalam Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini Allah takdirkan kita berkumpul bersama bermuajahah di haflah mubarakah yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi wasilaturahmi yang dikemas dalam acara manasik haji dan umroh setiap pekan yang diadakan di kantor BB Tour and Travel yang mudah-mudahan menjadi sarana wasilah ya Bu ya, jadi sarana wasilah kita mendapatkan ridho maghfirah Allah, amin. Aminnya kurang kencang, amin. Dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk nanti kita dipraktekkan, diimplementasikan dalam niatan kita ibadah ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabb. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda junjungan kita Habibana wa Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabiin, asbabun tabiin, dan kita semua yang senantiasa kita berusaha melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya agar kita mendapatkan syafaatul uzmanya kelak yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doifullah, doifur Rahman, doifur Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kajian manasik setiap pekan ya dilaksanakan setiap hari Sabtu, tentu dengan tema yang berbeda-beda, dengan pemateri yang berbeda-beda, tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama tentunya niatkan Bapak Ibu hadir ke sini adalah thalabul ilmi wasilaturahmi. Orang yang senang ngumpul di majelis ilmu itu adalah orang yang paling terbaik. Kata baginda Nabi, orang yang paling baik itu, yang paling bagus itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk hadir menambah ilmu setiap hari. Walaupun selesai ngaji lupa semua. Ibu-ibu di sana ini. Kalau di sini mah insya Allah nggak ada yang beda-beda. Termasuk yang di online juga begitu ya. Kita sapa dulu juga para jamaah doifullah, doifur Rahman, calon-calon tamunya Allah yang ada di media online, semoga bisa mengikuti. Kemudian yang selanjutnya, bahwa materi kita pagi ini adalah apa? Baitullah, pusat ibadah dan ketenangan. Masya Allah, ini materinya materi berat sebetulnya. Karena memang ibadah haji dan ibadah umrah itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar ritual fisik, bukan hanya sekedar ritual ini saja. Kalau untuk sekedar ritual fisik, ritual menyelesaikan tawaf sa'i itu apa ya namanya, sudah sering, dan apalagi di sini sudah banyak jamaah alumni yang hampir tiap tahun berangkat ya, Haji ya. Insya Allah. Berangkat kapan? Amin. Ibu, bulan bulan depan. Kalau bulan depan kan mau 3 bulan lagi, tetap bulan depan. Amin. Ya secepatnya bulan depan. Gitu. Kalau bulan depan itu ya 3 bulan lagi ya udah bulan depan juga tetap ya.
Iya, yang sudah siap berangkat untuk Oktober, karena memang bukan hanya sekedar kalau yang sudah pernah berangkat itu ya juga memang butuh apa ya namanya, butuh booster rohani. Kalau sekedar fisiknya, insya Allah sudah paham, tawaf seperti begitu, sa'i seperti begitu, ya kan? Insya Allah sudah paham. Tapi ini kaitannya dengan Baitullah sebagai pusat eh, ibadah dan pusat ketenangan. Bapak Ibu hadirin jamaah dohipullah dohipur rahman, para pemirsa online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita ini ke Ka'bah. Kenapa kemudian Ka'bah ini selalu akan dirindukan oleh setiap orang yang belum pernah ataupun yang sudah pernah ke sana? Masih kebayang kan? Jadi kalau sekarang kita sudah di sini, mungkin berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu itu pernah ke sana. Kenapa kemudian hadir lagi? Ada rasa rindu. Betul nggak? Padahal capek di sana itu ya. Iya kan? Iya, tapi nikmat ruhani. Nah, nikmat ruhani itu nggak bisa digambarkan. Dan ketika kita pulang lama di sini, kangen itu muncul lagi. Betul ya? Insyaallah. Itulah yang disebut pusat. Disebut juga pusat energi, pusat gravitasi. Karena Ka'bah dan Ka'bah Baitullah itu adalah Allah jadikan sebagai pusat gravitasi, pusat energi, pusat ibadah, dan juga merupakan sumber ketenangan sebagaimana tema yang dibawakan hari ini. Kenapa sih bisa begitu? Kita lihat dulu dari sejarah. Ini kita tidak akan berbicara mengenai teknis fikihnya ya. Nanti sudah dekat baru kita fikihnya, fikih-fikih ibadah hajinya. Kita akan berbicara tentang bagaimana Ka'bah ini menjadi tujuan, bagaimana Ka'bah ini dijadikan oleh Allah sebagai pusat simbolis ibadahnya kita kepada Allah, dan di sana kita mendapatkan kenyamanan. Oh, kalau sudah berdoa di rumah dengan di Ka'bah beda nggak? Ada rasanya, ada rasa beda ya. Apa bedanya? Sama-sama berdoa, lebih apa? Tuh, lebih tenang. Benar ini. Apa namanya? Temanya merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama di rumah juga. Iya kan? Kalau Bapak berdoa sama-sama berdoa juga. Tetapi kenapa di Ka'bah? Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Allah jadikan poros bumi. Ka'bah itu Allah jadikan poros bumi. Itu terkait dengan sejarah awal. Sejarah awal pembangunan Ka'bah. Kalau kita dengar, kita sering mendengarkan para kiai, para asatid di kajian-kajian, oh, lebih tenang dan kita lupakan akan urusan dunia, Ustadz. Betul. Makanya mendingan mendingan terus di Ka'bah aja ya. Jadi biar lupa urusan dunia ya. Bu Mutia. Nah, kenapa? Karena memang Allah jadikan itu sebagai tempat kembalinya manusia dari kegelisahan, sebagai tempat menenangkan kita dari segala hal yang mengganggu urusan ruhani kita. Itu sebagaimana ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, tinggal di surga, tidak lama diturunkan ke dunia. Jadi Nabi Adam itu, ini dari sejarah Ka'bah nih, sejarah Ka'bahnya harus hafal nih. Harus mengenal sejarah Ka'bah sehingga kita akan menjadikan Ka'bah itu sebagai poros pusat energi kita, pusat ibadah, pusat pengabdian kita. Karena di Ka'bah ketika kita berdoa, maka kita merasa ada kelebihan suasana ruhani, atmosfer ruhani yang didapatkan di Ka'bah dibandingkan di tempat lainnya. Ketika Kanjeng Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah perintahkan kepada Nabi Adam bersama istrinya. Siapa istrinya? Siti Hawa. Ya Adamuskun anta wa zauzukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhis sajarata fatakuna minal zalimin. Wahai Adam, diamlah engkau, sukun ya, ada muskun, uskun anta, diamlah engkau,
Derivatifnya kalimat uskun itu sakan. Sakan itu artinya tempat. Nah, Ka'bah itu tidak ada yang menyebut sakan. Padahal posisinya atau itunya sama. Sebagai kalau kita mengerti Ka'bah itu Baitullah kan rumahnya Allah ya. Rumah itu kadang disebut juga dar dalam bahasa Arab. Kadang disebut juga dar, kadang disebut juga sakan. Wenroh, kalau orang Arab tanya gitu ke kita, Wenroh, kemana kamu pergi? Sakan. Sakan itu artinya rumah. Tapi Ka'bah itu tidak disebut sakan, disebutnya dengan Baitullah. Rumahnya Gusti Allah. Maknanya bukan berarti Allah butuh rumah, bukan berarti Allah butuh tempat. Kalimat Baitullah, bait dan Allah itu disebut oleh para ulama ahli nahu itu namanya idopat bayaniyah. Idopat apa, Bu? Idopat bayaniyah yang maknanya adalah rumah yang diagungkan, rumah yang diistimewakan, rumah yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Nabi Adam kemudian melakukan pelanggaran, turunkan ke dunia. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, ini sering nih saya ulas dalam rangkaian ibadah haji. Diturunkan ke dunia, Nabi Adam minta diampuni dosanya oleh Allah, kesalahannya oleh Allah. Itu kemudian Allah berikan satu kalimat untuk menjadi wasilah sarana lisannya Nabi Adam, ruhaninya Nabi Adam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Patalaqo Adam kalimatun min rabbih. Patalaqo Adam kalimatun min rabbih fataba alaihi. Apa doanya Nabi Adam diberikan oleh Allah wasilah diampuninya? Rabbana ya Rabbana. Udah bareng. Dolamna angpusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Adam, nih kalimat untuk engkau berdoa, beristighfar, memohon doa, memohon ampun kepada Gusti Allah atas kesalahan, pelanggaran yang engkau lakukan. Turun. Bertahun-tahun, Bu, ratusan tahun Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Riwayat mengatakan Nabi Adam diturunkan di India. Sebetulnya di India itu lebih tepatnya kata para ulama ahli sejarah bahwa Nabi Adam itu diturunkan tuh di Ceylon. Apal Ceylon? Ceylon itu Sri Lanka sekarang. Sehingga di sana itu ada sebuah gunung yang disebut di situ adalah tempat turunnya Nabi Adam dan disebut Jabal Adam. Itu di Sri Lanka, Ceylon. Nah, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan itu kan satu rumpun. Tapi dulu tidak ada negara, sebutnya Hindia saja. Nah, makanya jangan kaget. Di Arab itu ya banyak warga etnis India itu. Dari mulai Pakistan, India, Bangladesh, ya banyak sekali di sana. Karena memang saat itu diturunkannya di India menurut ahli sejarah. Wallahu a'lam bimuradi. Siti Hawa diturunkannya di mana, Bu? Halo, di mana Siti Hawa diturunkannya? Halo, ya salam. Ya salam, tempat main itu padahal ibu-ibu Tempat main. di Jeddah. Kenapa dinamakan Jeddah? Berasal dari kalimat Jaddatun. Waalaikumsalam. Mangga linggih Pak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada terus. Jaddatun, Jeddah. Jadi Jeddah itu diambil dari kalimat Jaddatun, mananya nenek. Terpisah ratusan tahun, ketika terpisah ratusan tahun, kemudian Allah anugerahkan Nabi Adam itu untuk berkumpul dengan Siti Hawa melalui prosesi ibadah yang namanya wukuf. Apa? Wukuf. Kapan itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi Adam
dijemput malaikat Jibril dipandu, Siti Hawa dijemput malaikat Jibril dipandu, datang ke sebuah dataran yang namanya Arafah. Namanya apa? Nah, di situ tuh apa doanya Nabi Adam dan Siti Hawa? Itu saja tadi. Rabbana ya Rabbana dolamna ampu wa illam tagfir lana. Kenapa sih itu saja? Kalau doang kita kan banyak nih sekarang. Wah, doanya ya Allah semoga diberikan kekayaan, kesehatan, kan itu segala macam. Nabi Adam enggak, hanya Rabbana dolamna angpusana. Itu sebetulnya kata para ulama adalah falsafatud doa, sayyidud doa al istighfar. Rajanya segala doa itu, kunci pintu dari doa dijabah itu adalah istighfar. Tuannya doa itu adalah istighfar. Disebut oleh para ulama itu falsafatud doa, sayyidud doa. Jadi banyak-banyak beristighfar. Bahkan dalam hadis lain Nabi bersabda bahwa man Allah apa tuh hadisnya itu? Barang siapa orang yang membiasakan istighfar, maka likulli hammin faraja walikulli daikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiga tebu. Man dawamal istighfar, barang siapa orang dawam istiqomah beristighfar, maka Allah akan beri anugerah tiga. Kita pada istighfarnya atau baru istighfar lisan. Tadi astagfirullah astagfirullah nanti anu kaburu-buru teh assalamualaikum assalamualaikum astagfirullahaladzim 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 langsung kabur. Jadi kualitas istighfar kita nih yang belum menghasilkan itu ya. Tetapi man lazimal istighfar, itu kalimatnya, barang siapa yang melazimkan membiasakan istighfar, maka Allah anugerahkan tiga perkara. Pertama adalah likulli hammin faraja, segala kabingung kasusah wallah diangkat, Bu, dihilangkan. Jadi kalau bingung-bingung banyak-banyak istighfar. Walikulli daikin makhraja, bagi segala kesempitan Allah akan berikan keluasan kelapangan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan segala rezeki dari arah yang tak diduga, tak disangka. Itu salah satunya. Terus nggak berhenti. Nabi Adam dan Siti Hawa di tanggal 9 Dzulhijjah dibawa ke Arafah untuk apa? Wukuf. Jadi sejarah wukuf itu Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa yang dibaca? Istighfar. Kalau kita mah hanya 2 lembar doa yang ditulis. Segala rupa, mobil, sawah, imah, budak, wah, segala rupa. Istighfar nanti. Begitu selesai pulang teh Pak Ustad, untuk hasil teh nyalahkun. Katanya udah wukuf tuh doa diijabah, tapi mobil tuh hasil, sawah tuh kabeli. Ya pokok tuh dia dimulai dengan istighfar. Ya, artinya diantaranya itu adalah merupakan thariqahnya Nabi Adam. Begitu selesai wukuf kanjeng Nabi Adam, Allah anugerahkan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka, tidak diduga. Allah, karena setiap orang beristighfar kesananya pasti ada rahmatnya Gusti Allah. Itu kan Rabbana ya Rabbana dolamna angpusana wa ilam takbir lana, kesananya watar hamna. Setiap ada istighfar ada irhamna, innallaha ghafurur rohim. Setiap ada gopur kesananya rohim, artinya permohonan taubat istighfar kita mengundang datang rahmat Allah. Rahmat Allah nanti diturunkan dalam bentuk yang dikehendaki, dalam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda. Ibu hayang mobil, istighfar ribuan. Ibu hayang sawah, istighfar ribuan. Nabi Adam sedikit saja keinginannya bertemu Siti Hawa, istighfar dalam keadaan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, Allah berikan rahmat. Rahmat Allah turunkan ke sebuah bukit, dan bukit itu kemudian dipertemukanlah Nabi Adam dengan Siti Hawa di bukit tersebut. Disebutlah sampai saat ini bukit itu dalam bahasa Arabnya Jabal atau gunung kecil, dan disebut Jabal
rahmat. Rahmat Allah, Allah turunkan ke bukit. Bukit itu jadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah lama terpisah, dijuluki sekarang namanya Jabal Rahmah. Hasil dari mana? Hasil dari istighfarnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam pengen ketemu sama Siti Hawa, kata Allah istighfar. Barulah kemudian diketemukan di Jabal. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, singkat cerita, saya tidak akan cerita tentang riwayat Muzdalifahnya ya. Nabi Adam turun, kemudian jalan bersama Siti Hawa kemalaman di Muzdalifah. Sehingga menjadi wajib haji bagi kita untuk mabit di Muzdalifah bagi jamaah haji nih. Kalau umroh mas ke Muzdalifah, ke Muzdalifah. Hari umroh ke Arafah juga. Hari umroh ke Mina juga. Ngapain? Mabit bukan? Bukan. Ke Arafah bukan? Bukan. Apa? Selfie. Ayo, apa coba? Di Arafah kan selfie. Foto bersama pasangan, doa di sana sebagaimana doanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi itu Arafah, Muzdalifah dan Mina itu menjadi arena beribadah yang menjadi penggugur, yang menjadi apa namanya, penggugur kewajiban kita rukun Islam yang kelima itu terjadi hanya setahun sekali. Jadi ibu nggak bisa, saya juga kamu ke Arafah, ke Muzdalifah juga, mabit tidak. Lumina, lontar jumroh tidak. Ngapain? Selfie. Makanya, makanya nanti yang umroh itu jangan dulu sebut haji sebetulnya, Pak ya. Bu, yang umroh itu jangan dulu sebut haji. Saat Anas sudah umroh, disebut Haji Anas. Belum pas sebetulnya. Terus apa tuh Ustaz? Umroh Anas namanya. Dengan Haji Anas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya ini Pekabah sebagai pusat ketenangan batin manusia, rohani manusia. Selesai, apa nih Pak Ustadz ya? Udah nama beliau nih yang ngasih mana sih gitu. Duh, nggak enak ini gimana nih ada kiai. Kalau kalau ada kiai itu nggak enak ininya, nggak enak. Tapi berbagi pengalaman aja Pak Kiai ini Pak Ustadz. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selesai di Muzdalifah, Nabi Adam itu nginepnya, mabitnya itu sampai subuh pagi hari. Makanya sunnah mabit di Muzdalifah itu sebetulnya sampai pagi, sampai subuh. Cuma karena sekarang banyak orang, jutaan orang, maka turunlah. Zaman sekarang itu ada yang disebut skema murur dalam hajian. Tahun ini saya baru pulang dari hajian. Banyak yang murur sehingga tidak melaksanakan apa namanya mabit di Muzdalifah. Mana mabit itu nginep di Muzdalifah. Sunnahnya sampai pagi. Salat subuhnya di Muzdalifah. Tapi banyak yang kemudian langsung ke Mina karena ya kondisi situasi dan lain sebagainya. Untungnya bukan rukun haji. Sehingga para ulama pun memberikan ruang terhadap hal itu, dibolehkannya mabit, dibolehkannya murur, berhenti sejenak di Muzdalifah, tidak nginap, tapi langsung ke Mina. Dilihat situasi dan kondisinya. Nah, tahun ini banyak sekali yang murur. Kami kebetulan dapatnya mabit di Muzdalifah sampai pagi subuh, Pak Ustaz. Dari sana kemudian mau naik bus sudah nggak ada, macet parah. Akhirnya jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina. Dalam hitungannya 5,5 kilometer. Aslinya jalannya dengan tersesat dan lain sebagainya 7,5 kilometer. Ada jamaah bahkan dari sejak Arafah jalan kakinya. Jarak Arafah Muzdalifah itu sekitar 4 kiloan. Berarti 7 kilo ditambah 4 sudah 11 kilo. Tanggal 10 Dhul Hijjah itu tembok. Masuklah kemudian. Nabi Adam pagi-pagi nangis, menjerit. Sampai jeritan Nabi Adam itu membuat malaikat Jibril mendatangi Nabi Adam. Kata malaikat Jibril, "Malak ya Adam? Kenapa engkau wahai Adam? Walimadza tabgi, dan kenapa engkau menangis? Waqad jama'ahuma, bukankah Allah telah mengumpulkan engkau dengan Siti Hawa?" Kata Nabi Adam, "Ya Rabb, wahai Jibril, aku sudah tidak lagi sesuatu yang diangan-angan ingin bertemu dengan Siti Hawa.
Manusia itu begitu. Kalau sudah dapat sesuatu yang diinginkan, bosan pengen yang lain, betul nggak? Benar nggak Bu? Itu yang diangankan ingin, nanti pengen lagi yang lain. Yang diinginkan sudah dapat, udah bosan. Artinya udah nggak lagi menjadi ketertarikan. Dia lagi menjadi ketertarikan karena sudah. Dulu ibu dikejar-kejar sama bapak. Wah, saking hebat itu merasa segala usaha dan upaya dilakukan. Udah dapat mah Bu. Udahlah, udah dapat mah, udah nggak aneh lagi. Nyari yang baru lagi. Bukan bapak sini, bapak sana. Ini mah, ini bukan bapak sini, bapak sana ini mah. Kenapa? Karena sudah. Begitu pula Nabi Adam. Apa yang diinginkan oleh Nabi Adam? Ya, Jibril, aku ingin kembali ke surga. Tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ingin kembali ke surga. Bagaimana caranya kembali ke surga? Akhirnya, ini sejarahnya. Nah, malaikat Jibril matur, ya Allah, Adam pengen diampuni dosanya, pengen kembali merasakan aroma surga, pengen kembali merasakan keindahan dan nikmatnya surga. Sesudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian ulama mengatakan sebetulnya itu bagi Nabi mah bukan dosa karena Nabi itu maksum, tapi melakukan pelanggaran. Itu. Tapi konsekuensinya beda. Kalau buat Nabi dengan umat manusia biasa, ya apa yang terjadi akhirnya? Kata Allah, kalau begitu maka bikinkan Ka'bah, bikinkan Baitullah sebagai salah satu sarana agar Adam kalau rindu balik lagi ke surga. Oh Bu, kalau rindu ingin kembali ke surga, bikinkan Ka'bah. Malaikat Jibril, ya Rob, di mana bikin Ka'bahnya? Dulu Nabi Adam itu udah tawaf. Di mana? Di Baitul Ma'mur. Jadi para malaikat itu dulu tawafnya di Aras. Kemudian Allah bikinkan Baitul Ma'mur, dipindahkanlah apa namanya yang dari Aras itu tawafnya diperintahkan untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Jadi ada 3 bait. Ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat, Ka'bahnya para malaikat. Ada Baitul Izzah, tempat turunnya Al-Quran yang secara langsung tuh seluruhnya diturunkan Baitul Izzah tanggal 27 Lailatul Qadar. Ada Baitullah yaitu di bumi. Nah, di Baitul Ma'mur dulu itu di aras Allah itu Nabi Adam tawaf bersama malaikat, dipindahkan ke Baitul Ma'mur, maka kata Allah, tarik lurus, garis lurus dari surga yang ditempati Nabi Adam, tarik ke muka bumi. Disitulah tempat dan letaknya Ka'bah yang akan dibangun, yang Allah perintahkan untuk dibangun. Ditarik oleh malaikat Jibril, ternyata adanya adalah di Mekah. Di mana? Di Mekah. Ka'bah itu ditarik itu dari Baitul Ma'mur, ditarik di Ka'bah itu di Mekah pusatnya. Maka jadilah sekarang di Mekah Ka'bah itu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rob, sekarang bagaimana? Sudah bangun. Bagaimana cara bangunnya? Ya ajakin Adam. Bukankah Adam pengen kembali ke surganya Allah? Bu, akhirnya dibangun oleh Nabi Adam. Maka kalau kita sering mendengar bahwa pembangunan Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim, tidak salah, tapi itu pembangunan yang kedua. Karena aslinya pembangunan yang pertama itu adalah malaikat Jibril bersama Nabi Adam. Maka bahasanya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Jadi yarfa'u itu meninggikan di atas fondasi bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam. Pembangunan yang kedua. Jadi bangunan yang pertama itu oleh Nabi Adam. Yang dibangun tuh Ka'bah oleh Nabi Adam. Ini sebagai pusat tenang. Nabi Adam ingin ke surga, ingin mendapatkan ketenangan batin, ingin mendapatkan mendapatkan solusi dari keresahan jiwanya karena diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Salah satunya Allah berikan solusinya, Ka'bah dibangun
tawaf. Inilah pula kemudian kenapa kemudian orang ketika tawaf di Ka'bah bi alsinatin mukhtalifatin, dengan bahasa-bahasa yang berbeda, etnik yang berbeda, bangsa yang berbeda, suku yang berbeda dari seluruh dunia yang kita tidak tahu berapa ratus bangsa dan sukunya, ketika sampai di Ka'bah, betapa orang berdoa, ada yang menangis. Karena di situ ada ketenangan spiritual, sebagaimana yang Nabi Adam dambakan keresahan jiwanya, keresahan dan kegalauannya sesudah diturunkan ke dunia, ingin kembali ke surga, maka Allah jadikan Baitullah sebagai sarana, wasilah mendapatkan ketenangan jiwa untuk bisa nanti kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangunlah Ka'bah. Ini kan ceritanya nih Baitullah nih. Baitullah sebagai pusat ketenangan, pusat ibadah dan pusat ketenangan jiwa. Bangun oleh malaikat Jibril bersama Nabi Adam. Selesai bangun, selesai. Pondasinya kuat. Nah, pondasi ini pernah, bangunan Ka'bah ini pernah hancur, Bu. Hancur kapan? Hancur di zaman Nabi Nuh. Sesudah zaman Nabi Adam, banjir besar melanda, hancur tuh Ka'bah itu. Tapi yang tertinggal adalah pondasi. Dan saat itu Nabi Adam bangun Ka'bah, Nabi Adam belum punya rumah, nggak pernah KPR, nggak punya rumah. Nabi Adam itu begitu diturunkan ke dunia, hujan kehujanan, panas kepanasan, tidak punya tempat berteduh dimanapun, tidak ada. Kasihan kan? Kenapa? Karena Nabi Adam pas diturunkan belum ada yang namanya teknologi bangunan dan lain sebagainya. Kenapa? Bangunan pertama yang ada di muka bumi saat itu Ka'bah itu. Kata siapa? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Allah gitu, Bu. Ini super geng Pak Ustadz, ngapalkan kita tadi untuk dijawab. Aduh. Inna awwala baiti wudi'a, sesungguhnya pertama kali bangunan yang diletakkan, yang dibangun linnasi bagi manusia, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah, bangunan Ka'bah yang berada di Bakkah. Mekah itu dulu disebut Bakkah. Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal, kata ilmu nahwu, halnya itu mubarakah. Ini halnya Ka'bah ini memberikan keberkahan. Bapak Ibu lihat hari ini apa yang dituliskan, apa yang disampaikan oleh Allah seputar Ka'bah, diberikan keberkahan oleh Allah. Apa yang tidak ada di Ka'bah, apa yang tidak jadi berkah di Ka'bah, seputar Ka'bah, Mekah, bahkan sampai ke Indonesia, keberkahan Ka'bah. Alladzi bi Bakkata mubarakah, memberikan keberkahan. Siapapun orangnya yang pernah merapat, siapapun orangnya yang pernah tawaf, siapapun orangnya yang pernah munajat di hadapan Ka'bah mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Lapor malaikat Jibril. Ya Rabb, Ka'bah sudah selesai dibangun. Sekarang bagaimana caranya ya Rabb untuk agar Adam bisa kembali ke surganya Allah? Agar Adam mendapatkan ketenangan dari keresahan jiwanya. Kata Allah, tawaf. Tawaf. Bagaimana caranya ya Rabb tawafnya? Kamu ajarkan Nabi Adam tawaf, wahai Jibril. Kamu bimbing, kamu pimpin untuk Nabi Adam agar bisa tawaf berkeliling Ka'bah. Toh matakan ada mutawif itu dari sejak zaman Nabi Adam. Mutawifnya Nabi Adam siapa? Malaikat Jibril. Ibu-ibu mau apa berangkat pasti harus ada mutawifnya. Nggak ada mutawif kadang bingung ya. Ada juga yang nggak ada mutawifnya. Ustaz saya mau udah mutawifnya pakai YouTube wae. Dulu saya pernah 2018 itu ada yang nggak bawa mutawif, kebetulan nggak dikasih mutawif sama pembimbingnya. Bukan YouTube, JPS. Awalnya pakai JPS, Ustaz. Kurilingnya pakai JPS.
Allahu Akbar. Nah, akhirnya malaikat Jibril membimbing Nabi Adam. Malaikat Jibril di depan membaca doa. Doanya berapa? Enggak banyak doanya malaikat Jibril. Enggak seperti ibu. Sekarang 7 putaran doanya. Enggak hafal satupun. Paling hafalnya ya Robbana, ya Robbana. Betul enggak? Sedikit saja doanya itu malaikat Jibril itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alim. Malaikat Jibril itu memimpin doanya Nabi Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa membaca doa itu hanya itu saja. Tidak ada tambahan ya goniyu, ya hamidu, ya goniyu, ya goniyu. Kan kita mah ya goniyu mulu. Nah, malaikat Jibril membimbing tuh di Ka'bah. Selesai Ka'bah dibangun, disuruh tawaf, malaikat Jibril jadi mutawifnya, Nabi Adam jadi jamaahnya, doanya hanya satu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka sesungguhnya pertama kali orang yang tawaf di Ka'bah adalah Nabi Adam. Sehingga ibadah haji itu Bapak Ibu, ibadah haji itu adalah sebetulnya ibadahnya para nabi, ibadatul anbiya. Ibadah haji itu ibadahnya para nabi. Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim. Bu, apakah Nabi Adam sa'i? Nabi Adam sa'i enggak? Nabi Adam sa'i enggak? Ini malah ngaharuleng. Tidak, karena yang pertama kali sa'i adalah Siti Hajar. Apakah Nabi Adam kemudian lontar jumroh dalam ibadah haji? Tidak. Yang lontar jumroh Nabi Ibrahim. Ibadah haji adalah ibadahnya para nabi, ibadah Nabi Adam, kemudian ibadahnya Nabi Ibrahim disempurnakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ibadah haji yang kita lakukan hari ini. Jadi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji, sebetulnya Bapak Ibu diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadahnya para nabi. Alhamdulillah, para nabi mah masuk terpelihara dari dosa. Kita banyak dosa, tapi kita diberikan undangan oleh Allah untuk melaksanakan ibadahnya para nabi. Alhamdulillah, luar biasa tuh. Nabi Adam tawaf, Nabi Adam mabit di Muzdalifah, ya kan? Nah itu apa namanya? Nabi Adam wukuf tuh. Itu adalah ibadahnya Nabi Adam, ibadahnya Nabi Ibrahim. Di samping meneruskan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Adam, nambahkan sa'i, Siti Hajar, mabit di Mina, lontar, jumroh, disempurnakan dengan tahallul, dilaksanakan oleh Kangjeng Nabi dan menjadi syariat haji saat ini. Ibadatul Anbiya. Bahagia orang yang pernah dan melaksanakan ibadah haji. Bahagia karena apa? Karena kita melaksanakan ibadahnya para nabi. Makanya haji itu saya sering sampaikan ini dan akan saya ulang. Makanya haji itu nggak ada lagi pahala, Bu. Pahala itu nggak ngitung pahala kalau haji. Kalau umroh makan masih ngitung pahala ya. Baca Quran 1 huruf dibayar oleh Allah 10 kali lipat. Bab sodakoh apalagi Ibu, makanya semangat sodakoh. Sodakoh 10 dibayar 100 apa? Dibayar 10 kali lipat. Nah, itu kan. Haji mah nggak ada pahala. Haji itu gantinya langsung surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu. Tidak ada lagi. Kata Nabi itu. Haji yang mabrur tak ada lagi pahala. Buat yang haji mabrur ilal jannah, kecuali surga. Jadi orang yang berhaji sebetulnya sedang menukar dirinya dengan surganya Allah, sedang menukar segala hartanya untuk mendapatkan surganya Allah. Sebagaimana Nabi Adam, karena di dalam haji tawafnya ada, wukufnya ada, segala sesuatunya adalah untuk menukar dengan surganya Gusti Allah. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Terus apa padilahnya ketika kita tawaf di Ka'bah itu? Salah satunya Bu, diantaranya adalah apa keuntungannya? Diantaranya adalah Allah akan jadikan
bagi setiap orang yang pernah tawaf di Ka'bah. Hati itu mau meninggalkan, mau tawaf pada nangis, takut nggak ke sana lagi. Ketika di sana kita munajat nih, ketika di rumah, kadang-kadang ketika di rumah yang disetel orang yang sudah pulang dari haji dan umrah, yang disetel Ka'bah.